Halo guys, welcome back with me, Ajay Anak Gelas. Jadi di video kali ini bisa dibilang video pertama di mana gue ingin membicarakan soal diri sendiri ya. Ini singkat aja videonya. Oke, bisa dibilang ini adalah video harapan ya. Jadi video ini akan gue upload sebelum bulan puasa. Dan gue ingin menyampaikan harapan-harapan gue di video ini gitu ya. Dan akan gue share ke teman-teman semua ya. Oke, gue intro dulu dari pertama kali gue buat pertama kali gue mencoba terjun ke dunia digital marketing terutama ya, ke dunia digital intinya ya. Dan gue juga terutama untuk YouTube gue baru mulai itu bulan Maret tahun kemarin ya. Bulan Maret 2022 itu gue baru mulai menseriuskan lah, bisa dibilang mulai coba-coba untuk mencari sesuatu di YouTube gitu. Jadi semua berawal dari ketika gue bermasalah lah intinya dengan keluarga, dan gue akhirnya harus konseling ke psikolog. Akhirnya karena ada masalah-masalahnya extraordinary lah, masalah-masalah yang nggak biasa, yang ngebuat gue akhirnya harus ke psikolog untuk menstabilkan lagi mental gue. Itu di bulan November 2021 ya saat itu. Lalu setelah konseling kan gue harus healing ya, artinya gue meninggalkan pekerjaan banyak di semua dunia yang saat itu gue jalani itu gue tinggalkan karena gue harus healing, gue harus menyendiri, gue harus ya banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat gue bisa lebih stabil secara mental gitu. Dan akhirnya karena gue cinta banget main game, cinta juga dengan musik, akhirnya dua hal itu yang gue jalani selama gue healing. Dan ada beberapa teman gue yang menyarankan kenapa nggak coba di share-share ke Facebook, ke YouTube, ke TikTok katanya teman-teman gue. Akhirnya gue coba tuh, ternyata seru juga. Karena gue sebenarnya udah punya YouTube dari 2016, cuma nggak pernah gue seriusin lah YouTube-nya gitu, iseng-iseng doang YouTube, iseng-iseng doang. Akhirnya gue coba untuk sendiri. Gue semenjak itu ya, gue coba nonton streamer game, streamer musik. Gue coba nonton, wah seru juga ya. Dan gue cari tahu lah gimana caranya dapat duit dari sini, dari YouTube, dari TikTok dan lain-lain, Instagram. Oh, udah nemu caranya. Tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu kan. Karena ada requirement tertentu yang harus gua patuhi. Tapi jadi gua awalnya nggak ada ambisi untuk naikin subscriber dan lain-lain gitu ya. Udah gua share konten game di YouTube itu ya akhirnya cuma untuk healing gue doang sebenarnya. Jadi nggak ada yang gimana banget gitu ya. Sampai pada akhirnya ada satu hal yang men-trigger gue untuk mencoba serius di bidang ini adalah karena ternyata viewer YouTube dan lain-lain itu ternyata bisa dijadikan jaminan pinjaman ke bank. Nah itu tuh teman-teman yang nggak tahu ya, bulan Juli nanti akan disahkan undang-undang di mana viewer YouTube ini bisa menjadi jaminan teman-teman untuk kehidupan selanjutnya gitu. Ternyata ternyata ini tuh bisa menjadi jaminan hidup untuk ke depan gitu. So makanya itu gue lebih intens lagi untuk nge-YouTube. Bahkan sekarang udah mulai ambisi mencari subscriber. Dan ambisi gue dimulai ketika gue mendengar berita itu ya. Artinya bulan kemarin. Gue mendengar berita itu bulan kemarin, Januari. Subscriber gue yang awalnya cuman 50-an lah ya, sekarang udah lumayan, udah 3 digit. Jadi selama 1 bulan ini udah meningkat sekitar 80-90. Karena gue bener-bener nyari triknya ya.
Dan ya ini harapan gue, semoga YouTube gue setelah bulan puasa itu bisa menyentuh 1000 subscriber gitu, dimana itu adalah minimal requirement untuk bisa AdSense ya. Dan kalau masalah 4000 jam tayang itu bisa diatur lah, gampang gitu. Nyari 4000 jam tayang itu gampang, asalkan kita konsisten buat konten ya. Gitu. Dan semoga ya bukan hanya YouTube, semoga TikTok gue juga bisa terus FYP ya. Semoga TikTok gue bisa FYP terus. Juga kalau Instagram gue jujur aja sepi banget sih, Instagram udah sepi. Kemudian gue juga bergerak di beberapa digital marketing ya, kayak Favor gitu-gitu ya. Ya mungkin teman-teman tidak familiar dengan itu semua ya, karena itu platform-platform internasional. Tapi gue bergerak di situ juga. Tapi itu murni untuk nyari duit dari bikin video, dari bikin foto, gitu-gitulah. Jadi sama kayak YouTube lah jatuhnya. Gue juga bergerak di beberapa platform internasional. So, mudah-mudahan barang-barang yang gue dagangin juga di platform internasional juga bisa banyak laku ya guys ya, karena gue juga baru mulai jujur aja. Dan yang paling penting itu YouTube sih. Semoga YouTube gue bisa requirement seenggaknya setelah bulan puasa, setelah lebaran itu bisa terpenuhi semua requirementnya. Jadi gue berencana untuk seenggaknya bikin 1 konten per hari, dan juga bikin minimal 2 short ya, 2 short per hari juga. Semoga dengan konsistennya gue melakukan itu ya, semoga bisa tercapai requirement gue, ambisi gue gitu ya. Untuk seenggaknya YouTube ini bisa menjadi pegangan hidup gue ke depannya gitu. Jadi bukan untuk utama, bukan untuk penghasilan utama, karena penghasilan utama gue tetap di usaha ya. Tapi tetap ini mudah-mudahan bisa menjadi jalan kalau misalkan gue lagi mentok-mentok banget gitu ya. Bisa menjadi jalan gue untuk menaikkan bukan hanya secara keuangan ya, tapi secara popularitas, secara mental healing gue juga. Gue juga pasti bangga kalau misalkan ketika gue main game kemudian banyak orang yang lihat gitu kan. Itu kan kebanggaan juga, healing juga buat gue gitu. Jadi itu harapan gue untuk nanti. So untuk teman-teman juga ya, yang mungkin lagi ngalamin mental breakdown kayak gue juga, mungkin ini saatnya teman-teman untuk tidak ragu untuk memilih jalan teman-teman sendiri ya. Karena mungkin banyak yang masih terkendala dengan izin orang tua, restu orang tua, dan lain-lain gitu ya. Hal-hal yang bisa dibilang sensitif seperti itu. Gue rasa ya, mencari rezeki di dunia sekarang ya, zaman sekarang itu sangat terbuka luas caranya. Bahkan lu main game pun lu bisa jadi atlet e-sport gitu. Atlet e-sport itu sekarang menjanjikan sekali kan. Gitu. Jadi semua hal itu sekarang udah ada jenjangnya sendiri-sendiri. Udah ada jalannya sendiri-sendiri gitu ya. Sehingga keraguan-keraguan itu harusnya, keraguan teman-teman ingin coba berkarir di game, ingin mencoba berkarir mungkin di musik, atau mungkin berkarir di bidang-bidang lain yang bukan bidang-bidang akademik ya. Itu kan bukan bidang-bidang akademik kan yang gue sebut tadi. Yang bisa dibilang bidang-bidang ekskul lah itu makan ya, jadi atlet gitu. Ketika teman-teman konsisten, teman-teman punya ambisi ya, jadi nggak sekarang ngerjain terus di tengahnya tiba-tiba berhenti, terus tiba-tiba punya ambisi lagi, nah itu mah udah pasti gagal ya. Orang kayak gitu udah pasti gagal. Tapi ketika lu punya tujuan, punya ambisi, terus lu konsisten gitu ya, terus-terusan, insya Allah bakal nemu lah ending yang terbaik buat teman-teman gitu. Oke guys, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, support my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.